Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Wulandari. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini aku akan sedikit membahas hal yang berbeda yang biasanya aku tuh selalu bahas mengenai materi CPNS, tapi kali ini aku akan memberikan informasi, entah ini informasi yang buruk atau baik bagi teman-teman semua, itu tergantung dari persepsi dan penilaiannya masing-masing ya. Sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar dimanapun, baik itu di sosial media atau dari perbincangan orang-orang, itu sudah membicarakan mengenai bahwa formasi guru di tahun 2021 nanti itu tidak akan dibuka di CPNS, melainkan akan dibuka di P3K. Bagaimana teman-teman? Ketika mendengar informasi itu, apa yang ada di benak kalian? Setelah beberapa minggu ke belakang, itu banyak sekali kabar burung yang beredar mengenai informasi tersebut. Nah, di tanggal 29 Desember, PKN itu sudah mengadakan konferensi yang disiarkan langsung di YouTube. Yang salah satu di dalam itu membahas mengenai hal tersebut nih teman-teman. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan dulu cuplikannya, silahkan kalian menontonnya. Kemudian, apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini, Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K. Jadi bukan CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena kalau CPNS, setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi ke depan sistem ini akan diubah menjadi P3K. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, dokter, dan lain-lain, penyuluh itu juga akan statusnya P3K. Sebenarnya best practices di negara-negara maju juga melakukan hal-hal yang sama. Jumlah P3K di negara maju itu sekitar 70-80% dibandingkan PNS-nya. PNS-nya hanya 20%. Dan untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik, status kepegawaian para penyelenggaranya adalah P3K. Jadi ke depan ini jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bagaimana? Sudah disimak videonya? Jadi kedepannya itu sesuai dengan yang sudah dikemukakan oleh BKN, bahwa untuk ke depan perekrutan guru itu tidak akan dilakukan melalui CPNS ya teman-teman, melainkan akan dilakukan melalui P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Mengapa hal ini dilakukan? Mengapa? Karena hal ini tuh berkaitan dengan rekrutmen, persoalan distribusi secara nasional ya. Jadi biasanya itu ketika PNS mereka sudah bertugas ditempatkan di lapangan, ketika sudah 4-5 tahun itu mereka sering atau banyak yang berpindah dari tempat mereka tugas. Dan hal itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional teman-teman. Makanya diadakanlah sistem
seleksi guru itu tidak lagi melalui CPNS, melainkan melalui P3K. Tapi bagaimana menurut teman-teman, apakah hal ini merupakan informasi yang baik atau informasi buruk? Menurut aku ya, sepemikiran aku atau persepsi aku ini, dengan adanya perekrutan P3K ini, teman-teman bisa menggunakan, memanfaatkannya nih teman-teman untuk bisa memilih formasi yang lebih tinggi. Misalkan ya, sebagai contoh, ketika kalian berlatar belakang sarjana pendidikan, guru misalkan, kalian itu bisa mendaftar di formasi yang lebih tinggi, misalkan bisa mendaftar di Kemendikbud atau jurusan lain yang membuka di formasi sarjana pendidikan. Jadi karir kalian itu bisa lebih luas teman-teman, tidak hanya sebagai pendidik saja, tidak hanya sebagai guru. Mungkin kebanyakan dari kalian itu banyak yang berkeluh kesah atau menyalahkan mengapa CPNS 2021 untuk guru itu ditiadakan. Mungkin karena kalian belum kenal dengan P3K. Maka dari itu, cobalah PDKT dulu teman-teman biar kenal ya. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi cobalah kalian untuk mencari berbagai sumber literatur informasi mengenai P3K. Apa itu P3K, bagaimana persyaratannya, terus alur pendaftarannya, atau apapun itu. Atau kalian bisa mencari tahu gaji P3K. Di video ini juga nanti aku akan menjelaskan sedikit mengenai alur seleksi dari P3K dan mengenai materi apa aja sih yang perlu kita pelajari untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K ini. Jadi jangan sampai salah kalian mempelajari materi, karena materi di CPNS dan P3K itu berbeda nih teman-teman. Kalau di CPNS itu ada TIU, TWK, TKP. Nah, ketika di P3K itu tidak ada hal semacam itu. Jadi nanti aku akan jelaskan, kalian jangan sampai skip videonya. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang nanti aku akan share. Dan juga share video ini ke teman-teman lainnya juga, share di sosial media kalian supaya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kita langsung saja pembahasan P3K. Oke teman-teman, ya sebelum kalian terjun ke dunia medan perang sebelum kalian memulai belajar, kalian perlu tahu dulu, jangan sampai salah materi yang dipelajarinya ya teman-teman. Karena soal-soal yang digunakan pada P3K itu berbeda dengan soal CPNS. Ada kalanya dari berbagai sumber itu yang menyamakan antara soal P3K dan soal CPNS. Oleh karena itu di sini aku akan membahasnya. Silakan teman-teman simak, atau kalau perlu dicatat di buku catatannya, siapa tahu nanti akan bermanfaat. Nih kita mulai, kita bahas dulu mengenai seleksi dari masing-masing ya, seleksi CPNS dan juga seleksi P3K. Apakah perbedaannya? Nih, yang pertama di seleksi CPNS itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang pertama itu pasti ada seleksi administrasi. Terus selanjutnya ketika kalian lolos nanti akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD yang terdiri dari TIU, TWK, dan juga TKP. Selanjutnya ketika kalian nanti lolos lagi dari SKD, nanti akan maju ke tahap seleksi SKB. Oh ya maaf, ini SKB ya harusnya. SKB yang terdiri dari pedagogik dan profesionalisme. Selanjutnya, perbedaannya dengan P3K itu lalu apa sih? Nih, kalau di P3K
Seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Sama ya seperti di CPNS, yaitu mengikuti terlebih dahulu seleksi administrasi. Setelah dinyatakan lolos, nantinya itu akan ke seleksi tahap yang kedua, yaitu seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini ada beberapa muatannya teman-teman. Jadi ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Jadi ada 3 yang diujikan di soal seleksi kompetensi. Selanjutnya, ketika kalian misalkan nanti mudah-mudahan ya lolos lagi di seleksi kompetensi, nanti kalian akan menuju tahap yang ketiga, yaitu wawancara. Wawancara itu yang diujikannya yaitu mengenai moralitas dan integritas teman-teman. Tenang nih teman-teman, jangan gugup dulu mendengar seleksi wawancara. Jadi seleksi wawancara di sini dilakukannya secara sistem komputer ya. Jadi bukan secara lisan dilakukannya. Jadi kalian nanti mengerjakan beberapa soal yang diberikan. Itu dia teman-teman perbedaan antara seleksi CPNS dan seleksi P3K. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu masing-masing dari kompetensi yang diujikan pada soal P3K. Yang pertama di sini ada kompetensi teknis. Lalu yang berhubungan dengan apa sih kompetensi teknis itu? Kompetensi teknis itu adalah soal yang berhubungan dengan jabatan kalian masing-masing, yaitu jabatan yang dilamar sesuai dengan bidangnya. Kalau di tes CPNS kemarin, seperti halnya dengan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, ini sama teman-teman. Misalkan, jika kalian seorang guru, misalkan kalian di dunia pendidikan nih, berarti yang nanti diujikan adalah mengenai kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, itu dia. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya, yang kedua adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini yaitu jadi hal-hal yang berhubungan dengan cara kalian untuk memimpin atau mengelola unit organisasi yang nanti kalian akan tempati. Itu teman-teman. Adapun sub-subnya itu mengenai integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Jadi ada 8 sub yang berhubungan dengan kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini kalau di CPNS itu sama halnya dengan TKP teman-teman. Ini tidak jauh berbeda dengan tes kemampuan pribadi. Ya, jadi soalnya tidak jauh berbeda. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan sosiokultural. Kalau kemampuan sosiokultural itu adalah kemampuan kalian mengenai bagaimana kalian nanti cara berinteraksi dengan masyarakat majemuk ya. Jadi sebagai perekat bangsa, pengetahuan kalian mengenai nilai-nilai kehidupan, mengenai kebudayaan dan yang lainnya. Ini hampir sama dengan tes karakteristik pribadi juga teman-teman. Jadi kalau kompetensi teknis ini berhubungannya dengan sama halnya dengan SKB ya. Kalau kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural itu tidak jauh berbeda dengan TKP. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bobot nilai seleksi P3K. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Soal di kompetensi teknis itu terdiri dari 40 soal, di mana jawaban yang benar nanti akan bernilai 3
dan jawaban yang salah akan bernilai 0. Selanjutnya, di soal kompetensi manajerial, yaitu terdiri dari 40 soal juga, di mana soal yang benar bernilai 1 dan soal salah bernilai 0. Selanjutnya, di kompetensi sosiokultural, soal itu terdiri dari 10 soal, di mana soal yang benar bernilai 2 dan salah bernilai 0. Ini berbeda halnya ya dengan bobot nilai di seleksi CPNS. Selanjutnya adalah seleksi yang wawancara. Wawancara itu terdiri dari 10 soal, di mana bobot nilainya itu bernilai dari angka terbesarnya maksimalnya 3, 2, 1, 0. Jadi ini sama halnya dengan TKP ya. Ketika jawaban kalian memang yang paling bagus, yang paling tepat, berarti nilainya akan tinggi. Jadi setiap jawaban memiliki poin tersendiri. Lalu bagaimana sih dengan ambang batasnya? Nah, untuk ambang batas untuk seleksi P3K tahun 2021 nanti belum ada ya, karena belum ada diterbitkannya Permenpan yang resmi, peraturannya yang resmi. Jadi kita pelajari dulu, mengacu dulu kepada ambang batas seleksi tahun 2019, yang mana kemampuan teknis itu nilai paling sedikitnya itu adalah 42 poin. Ya, kalau 42 poin berarti kalian minimalnya itu harus menjawab 14 soal ya. 14 soal ini harus benar nih. Yang selanjutnya yaitu di skor kumulatif adalah poin minimalnya yaitu 65 poin. Selanjutnya lalu ketika kalian sudah melewati nilai ambang batas, yaitu sudah melebihi nilai passing grade, nanti kalian akan maju ke tahap seleksi berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Dan di mana wawancara ini nilai ambang batasnya yaitu 15 poin ya, 15 poin. Ini adalah ambang batas tahun 2019 ya teman-teman, bukan untuk seleksi P3K di tahun 2021. Jadi ini sebagai gambaran saja. Nah, untuk kedepannya nanti pasti akan ada peraturan resmi dari pemerintah mengenai seleksi P3K di tahun 2021 nanti. Nah, itu dia teman-teman sedikit informasi yang saya share mengenai P3K. Untuk lebih banyaknya informasi lagi kalian bisa mencarinya lagi di berbagai literatur. Tetap semangat, jangan sampai hal ini buat kalian menjadi down ya. Tetap semangat, justru kalian harus lebih meningkatkan motivasi kalian untuk terus belajar dan berusaha. Serta berdoa juga jangan lupa ya. Aku doakan mudah-mudahan kedepannya baik itu akan diadakan melalui CPNS atau P3K. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran bagi kalian untuk mengikuti seleksi CPNS atau P3K. Sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.